Lagi katanya, seorang lelaki dari suku Ansor datang dengan membawa, saat itu kan paman Nabi namanya Sayyidina Abbas yang ikut dalam kelompoknya Abu Jahal. Tapi Abbas ini paman Nabi nggak mau ikut asalnya begitu. Kalau orang cerita global aja, ikut tuh paman Nabi ikut perangin Nabi. Abbas ya, di Mekah itu dipaksa sama Abu Jahal. Dipaksa ikut supaya perang lawan pamannya, ponakan. Ini paman supaya lawan ponakannya, dipaksa. Jadi sebenarnya Sayyidina Abbas itu nggak mau, dipaksa, makanya nggak apa-apain. Maka Nabi ditandai, gitu. Di dalam kisah lain kata Nabi, jangan kalian apa-apakan itu Ibnu Abbas. Pamanku Abbas, jangan kalian apa-apain. Jadi udah dibentengin dulu kan. Ya. Nah jadi kalau nggak dibunuh, ditawan. Rajulun minal Ansor, orang lagi Ansor menawan. Dibawa tuh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Abbas, "Inna hadza wallahi ma asarni." Itu sampai di hadapan Nabi, pamannya ngomong kepada Rasulullah sallallahu, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini orang bukan dia nih, yang nawan saya bukan dia, yang angkat, yang giring bukan dia. Laqad asarni rajulun." Yang menawan itu adalah seorang lelaki yang wajahnya cakep banget. Jadi yang giring-giring aku itu, ya saya sampai menjadi tawanan ini, awalnya siapa? Bukan dia nih, bukan rajulun minal Ansor yang bawa itu, tapi orang yang nggak pernah aku lihat, mukanya cakep banget, yang naik kuda bercak-bercak. Itu kudanya motifnya bercak-bercak. Wa ma arahu fil qaum, dan aku lihat di sini ada orang ini. Faqala Ansari, nah, yang bawa tadi itu, yang lawan itu ngaku, "Ya Rasulullah, ana asarku, saya ini yang lawan." Kata Sayyidina Abbas, bukan, yang lawan saya orang yang paling cakep saya lihat tadi. Nggak pernah saya lihat, dan di sini nggak ada orangnya. Kata orang Ansari, "Saya ya Rasulullah, mana yang benar?" Maka kata Rasulullah, faqala, "Wahai para Ansar, usbut, diam kamu. Faqad ayyadakallahu bimalakin karim. Sungguh engkau telah ditolong dengan malaikat." Jadi tadi yang nawan itu siapa? Malaikat. Yang membunuh itu juga malaikat, yang menawan itu juga, yang nyelamatin istilahnya malaikat. Iblis, nah kan saat itu kemarin di awal ada iblis nyaru dalam bentuk manusia yang namanya Suraqah bin Malik, yang bikin semangat, ayo jangan pulang, jangan mundur. Ingat ya, sudah dua peringatan. Surah Mas Iblis ini dalam bentuk Suraqah bilang jangan mundur, jangan pulang. Ini dia, iblis saat itu begitu melihat umat Islam luar biasa serangannya, bantuan malaikat luar biasa, iblis bisa melihat, tahu dia, maka karena walau mara iblis wa kana qad ja'a fi surati Malik kama dzakana lam yakun faraqum, maka minggat, kabur. Iblis kenceng banget, dilihat karena masih dalam bentuk manusia. Suraqah namanya, bentuk manusia namanya Suraqah, ya. Orang kafir juga tuh yang namanya Suraqah. Dilihat sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Hei Suraqah, kau mau kemana? Katanya kau akan menjagaku, menjaminku terus sampai akhir peperangan. Kau kok kabur?" Apa kata Syed Iblis ini dalam bentuk Suraqah? "Inni ara ma la tarawun." Iblis, kata Iblis, "Aku melihat yang kalian nggak bisa lihat." Apa itu? Malaikat. Karena Abu Jahal kan manusia nih. Iblis dilihat, ya. "Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah." Sungguhnya aku takut kepada Allah. Setan iblis adalah makhluk dulu, ya. "Aku takut sama Allah. Allah sangat pedih azabnya." Tsumma farra hatta alqa nafsahu. Kabur iblis sampai menyemburkan dirinya ke dalam laut. Setan mati di laut, iblis. Ya. Al-hazimatus sabiqah. Ini mau lagi kantor hidup kan ya? Suruh Pak, suruh. Ya, kantong hijau dulu dah. Iklan kantong hijau. Salawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
ومن همي ومن أمة بأهل البدر يا الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Selanjutnya adalah hazimatus sahiqah. Perangan sudah nampak, kemenangan umat Islam di depan mata dengan pertolongan bala bantuan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hazimatus sahiqah, kekalahan yang telah dialami oleh orang-orang kafir musyrikin. Wa bada'at amaratul fashli wal ittiraf fi sufufil musyrikin. Telah nampaklah tanda-tanda kegagalan dan keguncangan para hatinya orang-orang kafir, udah pada galau semua, udah pada takut semua. Wa ja'alat tatahaddam amama hamalatil muslimin al-'anifah, dan mereka takut di hadapan umat Islam. Wa qarabat al-ma'rikah min nihayatiha, dan peperangan hampir masuk dalam babak terakhir. Jadi udah musuh besar umat Islam. Sudah jelas menang di tangan umat Islam. Wa akhadhat jumu'an musyrikin fil firar. Di sini katanya bukan satu orang dua orang lagi, sudah nampak kelompok-kelompok orang musyrik mundur fil firar wal insihab, kabur dan mundur. Yang mundur bukan seorang dua orang lagi, berkelompok-kelompok, 10 orang, 100 orang, 200 orang, udah pada mundur semua. Nampak akhadhat jumu'an, jamak kelompok-kelompok orang musyrikin fil firar wal insihab, dan umat Islam telah bisa menaiki ataupun menguasai perang itu. Hatta tammat alaihimul hazimah, sampai selesailah nampaklah kekalahan mereka. Sudah banyakkan kabur. Ya, dari situlah nampak daripada kemenangan umat Islam. Maka dikatakan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam perang Badar, semangatnya, hikmahnya, semuanya itulah yang mewarisi sampai akhir zaman semangat umat Islam dalam perang melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir secara fisik ataupun secara zaman sekarang, ketika ada musuh-musuh kita dari PKI, dari siapa, komunisme, hati-hati, kita umat Islam harus rapatkan barisan kita, semangat terus. Makanya duduk di majelis ilmu, dengarkan para ulama kita, insya Allah kita akan bisa melakukan sesuatu yang menjadi ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi kalimatnya akan membuat tersenyumnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa melakukan kebaikan. Gimana itu? Pemimpin kafir sampai saat itu Abu terakhir Sumudu Abi Jahal, Abu Jahal tetap bertahan. Emang bakal udah digiring mau mati, yusabuna ilal maut kata Allah. Ya Abu Jahal bakal mati. Karena kalau gitu kan dengan kabur aja juga kan gitu. Ya. Amma Taghiya al-Akbar Abu Jahal, adapun setan besar, ulama sebutnya setan gede, Syaitanul Kabir, setan besar Abu Jahal ini. Begitu melihat tanda-tanda udah mulai kekalahan, tetap aja masih ngasih semangat. Jangan kalian mundur, jangan matinya Utbah, Syaibah, Walid menjadikan kalian mundur, karena mereka udah sampai duluan. Tapi mana? Di neraka. Kalian jangan takut, jangan mundur katanya. Fawallata wal Uzza, demi Tuhannya mereka sebut Lata ama Uzza la narji hatta nuqrinukum bil hibal. Kita nggak bakal pulang ke Mekah sampai kita ikat-ikatin untuk orang-orang muslim. Lagunya begitu, lagunya doang, udah nggak ada orang, masih lagu juga itu. Sampai apa katanya? Akhirnya memang udah banyak yang mundur dari orang-orang kafir. Walakin sar'an, dalam waktu yang singkat, matu bilau haqiqat hadal madrasah fama labitha illa qalilan. Cuma tinggal sedikit doang, orang-orang kafir udah tinggal dikit, bisa dihitung. Disitulah ada Abu Jahal. Ya, apa katanya kan? Na'am baqiya hawlatun asabatun darabat hawlat asyah, walakin 'asifatu hujumul muslimin badarat hadha asyah. Wa hina idzin dhahara hadhihi taghiyah. Ada dua anak muda dari orang Ansar, muslimin umat Islam.
yang udah ngincer banget Abu Jahal gitu. Proses kematiannya, proses mampusnya Abu Jahal. Ra'ahul muslimun yahulu. Abu Jahal kalau udah tinggal dikit masih belagu aja, masih muter-muter. Ya. Tapi ingat kan, itu Abu Jahal nggak sendiri, dia ada perisai gitu. Namanya Jenderal Tabir kan, anak buahnya banyak. Ya. Itu dikawali kan masih banyak kawalannya. Ada 2 anak muda yang ngincer itu dari suku Ansar. Apa katanya? Kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ikut perang itu. Inni la fi shafi yaum Badrin idzal tafat. Fa idan, kata Abdurrahman bin Auf, ketika perang sedang berkecamuk gitu tadi. Ya. Tiba-tiba di kanan kiriku ada 2 anak muda, kata Abdurrahman bin Auf. Lalu dia bertanya, ini anak muda yang aku kaget, kok anak masih muda banget bisa ikut perang. Tapi memang Nabi izinin, karena diceritakan di awal, ini 2 anak muda ini sebenarnya Nabi yang izinin. Tapi ya Rasulullah, saya siap mati syahid. Kata Nabi, jangan. Akhirnya ngumpet di barisan-barisan ikut perang juga. Nabi lihat, Nabi udah, nggak apa-apa. Nabi ridhoin juga akhirnya. Ini makanya ada 2 anak muda ini. Nah, salah satu anak muda ini berkata, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, ya Am, wahai bapak, wahai orang tua, arini Abu Jahal. Rupanya dia belum tahu mukanya Abu Jahal kayak gimana. Tapi cuma sering dengar yang namanya Abu Jahal sering mencaci Rasulullah. Nah, dia panas. Didekatin Abdurrahman bin Auf, ya orang tua, wahai paman, kasih tahu aku mana yang namanya Abu Jahal. Faqultu ya bin Afi, fama tasna. Kata Abdurrahman bin Auf, memang kamu mau ngapain sama dia? Kamu mau ngapain tuh dia? Qala ukhbirtu. Kata anak muda ini, aku dengar annahu yasubbu Rasulullah SAW. Dia suka mencaci Nabi, suka ngatain Nabi. Panas, semangatnya luar biasa. Qala walladzi nafsi biyadihi la in ra'aitu. Kata anak muda ini, karena itulah demi Allah, seandainya aku melihat itu Abu Jahal, maka tidak ada yang luput sampai antara aku sama dia siapa yang mati duluan. Anak muda lawan jenderal kafir yang jago juga. Abu Jahal nggak main-main, Pak. Bisa jadi jenderal kan jago main pedang juga. Tapi siapa yang berani gimana? Anak muda sekarang gimana? Tidur nih nganda dari ngaji. Kan sekarang gitu tadi ya. Kita jihadnya lawan hawa nafsu dengan tidur ya. Anak muda banget berani nantangin Abu Jahal. Sampai di antara kami siapa yang mati duluan? Ayo. Rupanya yang satu lagi tuh kan ada di orang sama ngomong juga sama Abu Jahal. Kasih tahu saya. Dia berebutin siapa yang duluan. Wah, udah bunyi deh. Terus ya? Terus. Sampai mampus dia. Abu Jahal maksudnya. Mana gitu? Sama tuh yang satu bilang gitu juga. Abdurrahman, wahai paman, wahai orang tua, kasih tahu saya juga yang mana orang. Siap, 86. Hatta qatala hadza sahibukum alladzi tas'ala. Begitu kelihatan tuh Abu Jahal lagi sok tahu sok. Sombong, udah parah masih sok aja. Lagi naik kuda dipakar sama pengawalnya. Kata Abdurrahman bin Auf, faqultu ala tariya. Ini lihat kedua Abu Jahal dari itu. Abu Jahal. Hadza sahibukum alladzi tas'alani. Ini yang kalian tanya dari orang ini. Yang sok banget orang ini. Qala ya, fattadarat bisayfihima fadaraba hatta qatala. Jadi ceritakan ini anak muda dilewatin pengawalnya, kalah semua pengawal sampai aku lesatkan, kata anak muda ini, pedangku hatta qatala ya. Sampai 2 anak muda ini dua-dua ini kompak. Anak muda tadi Abu Jahal lawan kedua, terteter juga dia. Kedua anak muda tapi yang jago main pedang juga. Tsumman sarafa ila Rasulullah SAW. Terkapar, kena katanya, diserang bisa-bisa sama 2 anak muda. Karena memang Allah sudah tentukan Abu Jahal bakal mati ya. Maka itulah di tangan anak muda inilah kematiannya. Tapi belum mampus ya, belum sampai ajalnya nyampe. Baru sekarang doang ditinggal. Datang kepada 2 anak muda ini lapor kepada Nabi.
siapa di antara kalian yang membunuhnya nih? Nah, Nabi mau tahu di antara kalian berdua siapa yang benar-benar membunuhnya. Faqala kullu wahidin minhuma, setiap dua orang ngaku memang dua-duanya nyerang, ya, berdua ya. Faqala, kata mereka masing-masing, saya yang bunuh. Kata yang satu, saya yang bunuh ya Rasul. Qala, Nabi nggak banyak ngomong lagi. Kata Nabi, hal mustahamman sayfukuma, apakah kalian sudah ngelap pedang kalian? Darilah belum. Kalau memang kalian sudah ngaku membunuh Abu Jahal, darilah belum pedangnya? Belum. Dikasih dia dua-duanya pedangnya. Faqala fanawara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kila kuma qatan, kalian berdua membunuhnya. Jadi tidak satu tapi dua-duanya, kata Nabi, kalian berdua telah membunuhnya, tapi belum mati. Wa qala Rasulullah, maka Nabi perintahkan itu, ya, kata Nabi, kumpul semua di sana. Man yang guru masal Abu Jahal, ini bangke, mayat, ya. Mayatnya Abu Jahal mana ini? Cari. Oh, fatafarraqan sahabat pada cari semua. Kan tadi kata dia mati, belum masuk sekarat. Itu katanya, makanya di dalam kitab kata orang yang sakaratnya lama sengaja itu bagian siksa. Sekarat ini terus nggak mati-mati, ngerebang terus. Itu bagian daripada banyak dosa. Disiksa. Maka cari yang dapetin siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, pernah saya ceritain di Masjid Al-Wayah yang tubuhnya kecil juga, tapi lincah. Abdullah bin Mas'ud yang waktu di Mekah kupingnya pernah dijewer sama Abu Jahal, bolong itu gara-gara baca surah Ar-Rahman. Ya, orang yang pertama kali berani baca Al-Quran di Mekah di hadapan orang kafir, siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Waktu di Mekah, kupingnya pernah dijewer, bolong. Abdullah bin Mas'ud dia. Wabihi akhir Roma, kelihatan tuh menjelang akhir ajalnya. Nah, dia kata Abdullah bin Mas'ud, gantian tuh. Ya. Orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, Abdullah bin Mas'ud kecil tapi lincah. Fawad loncat langsung didiri di atas tubuhnya Abu Jahal. Fawad aliklah ada onuke, terus waqadah jenggotnya ditarik. Orang kalau lagi terkapar supaya gampang munculnya kan lehernya diangkat, ya, jenggotnya, ya, nggak pakai tawel, jenggotnya tarik, ditarik jenggotnya supaya dia tasawuf sakit untuk mudah memenggal lehernya. Tapi katanya diajak ngomong sama Abdul Mansur. Kata Allah Rasul, hal afzaka Allah ya adu Allah. Apakah Allah telah menghinakan wahai musuh Allah? Dasar orang sombong, sampai mau mati masih sombong aja. Allah tidak akan sanggup menghinakan. Udah mati kita hina itu, masih ngomong ngaku ya? Nih, karena dia orang gitu, ya. Udah banyak salah, udah banyak ingkar janji, ngomong ngaku aja, masih mau jadi aja, begitu. Sampai sombong lagi. Nah, kayak katanya, wakana qadwallahu udah diinjak tadi kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, jenggotnya udah ditarik. Apa katanya? Maka dipenggal katanya. Wabad andara bainama hadzal kalam, lama ngomong itu ihtazza ibnu Mas'ud raqsah, maka dipenggallah. Copot dah kalau dipenggal, copot dah, dibawa palanya, tapi nggak kuat, berat. Ihtazza ibnu Mas'ud raqsah, penggal dah, dipenggal lehernya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu yang dikatakan mau dibawa berat, ya, mau dibawa berat ke hadapan Nabi di paling doang berat orang kafir. Dosanya saking banyaknya, sombongnya kamu tuh. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud dalam hatinya, gimana cara bawanya nih? Gantian, bolongin aja kuping itu. Kan dulu dibolongin kupingnya. Abdullah bin Mas'ud gantian, dibolongin. Itu yang katanya al-budhun bil-budhun, kuping dibayar, kuping warok susiada, kepalanya bonus. Kalau balasan kuping aja, kok paling dipenggal bonus gitu udah. Subhanallah, seret sama Abdullah bin Mas'ud ke hadapan Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abu Jahal. Ya Rasul, nih
Faqala, Nabi girangnya luar biasa. Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allahul ladzi la ilaha illa huwa. 3 kali lakukan. Itu menunjukkan merindingkan bergetarnya hati Rasulullah dengan semangatnya para sahabat sampai luar biasa. Namun itu Abu Jahal dipenggal lehernya, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sambil Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Alhamdulillah, kata Nabi. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hasamal ahzaba wahdah. Nabi ucapin, kata Nabi, inqalib alimi, terakhir. Ya Abu Jahal, kata Ibnu Mas'ud, kemarilah, bawa lihat palanya di sini. Fantalaqna qara'aituhu, iya, maka Nabi sodorkan hadapan Rasulullah. Ini palanya Abu Jahal. Faqala, maka apa kata Nabi? Hadza fir'aunu hadhil ummah. Ini Fir'aunnya zaman sekarang. Ini Fir'aunnya umat sekarang kayak begini model. Lebih sombong daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aun Nabi Musa ya di Mesir, ya, jasadnya itu diabadikan, di akhir hayatnya ketika tenggelam masih mau ngucapin mengakui ketuhanan Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi tetap udah telat, nggak bisa dimaafin juga. Tapi ini udah mau mati, Abu Jahal bisa bilang apa? Kata Abu Jahal waktu mau dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud bilang sama Muhammad, aku musuhnya dunia akhirat. Aku musuhnya dunia akhirat. Maka kata Rasulullah, ini Fir'aun yang umat ini yang lebih parah lagi. Mudah-mudahan ini bagian akhir perjalanan hidup daripada kisah perjalanan pengajian kita. Kemudian insya Allah semangat semua yang kita telah pelajari daripada sirahnya Rasulullah. Jadi pelajari perang, jangan sensitif ngomong perang, ntar pelajaran perang jihad dihapus. Ini maknanya kita perang sekarang melawan hawa nafsu. Perang yang paling gede adalah perang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah jamaah luar biasa terus sampai kita mati. Sampai mati baru berhenti mengaji. Kalau udah mati baru berhenti. Insyaallah kita husnul amin. Maka yang terakhir saya mohon dibukakan pintu maaf salah lainnya dalam setiap pengajian ada kata-kata, sikap atau apa saja yang kurang berkenan, boros, ada maaf, sakit, gangguan semuanya yang mungkin tidak tersebut, saya mohon maaf semuanya. Namanya kalau sebut semuanya bisa jadi kata ngaji, jadi rutin orang gitu. Jadi saya mohon maaf seandainya ada kelewatan. Mudah-mudahan semuanya kita saling memaafkan. Insyaallah kita akan menghadapi satu kemenangan yang luar biasa, sebagaimana kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam dan para dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعده علينا سنين بعد سنين واعوام بعد اعوام في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.